Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfanila, NIM 8623120210062. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan perumusan kebijakan pendidikan. Nah, adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai hakikat formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah cara memecahkan suatu masalah yang dibentuk dari beberapa aktor yang ada dan dari segi segala banyak alternatif pemecahan yang ada di dalamnya, maka dipilihlah alternatif kebijakan yang paling terbaik. Baik, adapun pembahasan poin pertama yaitu mengenai komponen kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk hidup yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan, di mana kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu bagi perkembangan individu. Validitas kebijakan pendidikan yang tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya. Selanjutnya yang keempat yaitu keterbukaan atau openness. Yang kelima, kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan, di mana suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu abstrak, tetapi yang dapat diimplementasikan suatu kebijakan pendidikan yang merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan, sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik. Selanjutnya yang keenam yaitu analisis kebijakan, sebagaimana pula dengan jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, pertahanan sosial, dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan politik yang memerlukan analisis kebijakan. Yang ketujuh yaitu kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya intelektual organik yang menjadi angan-angan pembaharuan dalam masyarakat bangsanya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang demokratis, di mana peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif, pendukung, dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Selanjutnya yang kesembilan, kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya yang ke-10, kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi, di mana kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praktis pendidikan, karena kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat, dalam lembaga pendidikan. Poin selanjutnya yaitu proses formulasi kebijakan. Yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua agenda kebijakan, yang ketiga pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, yang keempat tahap penetapan kebijakan. Nah, poin yang terakhir yaitu aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga administrator, yang keempat partai politik, yang kelima interest group, yang keenam organisasi massa, yang ketujuh perguruan tinggi, dan yang terakhir adalah tokoh perorangan. Baik, mungkin itu yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.